Bagi para pria, ukuran organ intim seringkali menjadi sumber kekhawatiran yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Isu ini seringkali hanya muncul dalam bentuk candaan antar teman, ya, atau menjadi pertanyaan cemas yang dipendam dalam hati. Dan salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul dari isu ini adalah apakah ukuran penis saya yang mungkin tidak sebesar yang lain, artinya saya juga punya masalah kesuburan. Nah, pertanyaan ini bisa sangat membebani dan juga merusak rasa percaya diri seseorang pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan membahas salah satu mitos paling awet dan paling personal dalam dunia kesehatan pria. Nah, kita akan menjawab pertanyaan besar, ya, benarkah ukuran penis yang kecil itu menandakan seorang pria tidak subur? Tujuan saya hari ini adalah untuk memisahkan antara mitos yang lahir dari rasa cemas, ya, dengan fakta biologis yang sesungguhnya. Nah, kita akan melihat secara objektif, ya, dari kacamata medis agar tidak ada lagi keraguan ataupun kekhawatiran yang tidak perlu. Nah, yang pertama, ya, fungsi penis dan testis itu berbeda. Di dalam sistem reproduksi pria ada dua organ utama dengan fungsi yang sama sekali berbeda. Ya, Mr. P, ya, ataupun penis itu fungsi utamanya adalah sebagai organ untuk berhubungan seksual dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma, ejakulasi serta urin, ya. Jadi perannya itu adalah sebagai saluran pengantar. Kemudian testis. Ini adalah dua organ yang terletak di dalam kantung skrotum, ya. Fungsi utama testis adalah memproduksi sel sperma dan juga memproduksi hormon pria yang paling utama, yaitu testosteron. Nah, dari sini, ya, sudah sangat jelas ukuran penis sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan testis untuk memproduksi sperma. Nah, seorang bisa saja memiliki penis dengan ukuran di bawah rata-rata, ya, tapi testisnya mampu memproduksi sperma dalam jumlah dan kualitas yang sangat baik, ya. Sebaliknya, seorang dengan penis berukuran besar pun bisa saja memiliki masalah pada produksi spermanya. Yang kedua, faktor utama penentu kesuburan pria. Jika bukan ukuran penis, lalu apa yang sebenarnya menjadi penentu kesuburan seorang pria? Kesuburan pria dinilai dari kesehatan spermanya. Dan ini diukur melalui sebuah pemeriksaan bernama analisis sperma. Nah, ada 3 parameter kunci, ya, yang dinilai. Yang pertama, jumlah sperma, konsentrasinya. Jadi menurut standar WHO, jumlah sperma yang normal adalah di atas 15 juta sel per mililiter air mani. Kemudian yang kedua, pergerakannya, ya, sperma. Itu motilitas. Jadi tidak cukup hanya banyak, sperma juga harus bisa bergerak lincah dan lurus ke depan, ya, untuk bisa mencapai sel telur. Minimal 40% dari total sperma harus bisa bergerak dan 32% harus bisa bergerak maju secara progresif. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk sperma ataupun morfologi. Nah, sperma yang sehat harus memiliki bentuk yang normal, ya, yaitu ada kepalanya oval dan juga ekor yang panjang. Minimal 4% dari total sperma harus memiliki bentuk yang sempurna. Ketiga faktor inilah, ya, mulai dari jumlah, pergerakan, dan juga bentuk yang menjadi penentu sesungguhnya, bukan ukuran organ pengantarnya. Kemudian yang ketiga, apa yang menentukan ukuran penis? Nah, ukuran penis, ya, sebagian besar ditentukan oleh dua hal utama, genetika dan juga hormon. Nah, faktor keturunan memainkan peran terbesar, ya, dalam menentukan ukuran akhir penis seseorang. Selain itu, lonjakan hormon testosteron, ya, selama masa pubertas, ya, juga akan memicu pertumbuhan organ ini. Nah, proses pertumbuhan ini sebagian besar, ya, sudah selesai begitu seorang pria melewati masa pubertas. Sementara itu, proses produksi sperma ataupun spermatogenesis adalah proses yang terus-menerus berlangsung di dalam testis sepanjang kehidupan dewasa seorang pria, ya. Ini adalah dua proses biologis yang berjalan di waktu dan juga jalur yang berbeda. Yang keempat, kapan ada hubungan antar keduanya? Nah, apakah ada kondisi di mana ukuran penis dan kesuburan saling berhubungan? Jawabannya ada, tapi ini terjadi pada kasus kondisi medis ataupun kelainan genetik yang sangat jarang terjadi, ya. Misalkan pada beberapa sindrom genetik, ya, seperti sindrom Klinefelter, ya, atau gangguan hormonal berat sejak masa kanak-kanak seperti hipogonadisme, ya. Nah, kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan organ seksual, ya, termasuk penis yang kecil. Dan juga
ya gangguan pada fungsi testis untuk memproduksi sperma. Tapi saya harus tekankan ini adalah pengecualian ya, bukan aturan umum. Bahkan 99% di dunia ukuran penisnya mereka berada dalam rentang normal dan tidak ada kaitannya sama sekali ya dengan potensi kesuburan mereka. Nah, kesimpulannya, jadi mari kita jawab pertanyaan yang di awal tadi berdasarkan fakta medis ya. Benarkah penis kecil menandakan pria tidak subur? Jawabannya adalah tidak benar. Ini adalah sebuah mitos. Kesuburan seorang pria ditentukan oleh kuantitas sperma yang diproduksi oleh testisnya, bukan oleh ukuran organ intimnya. Selama testis berfungsi dengan baik dan mampu memproduksi sperma yang sehat, ukuran penis tidak menjadi faktor penghalang ya untuk memiliki keturunan. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kontrol untuk meningkatkan kesuburan, seperti menjaga berat badan ideal, makan makanan bergizi, tidak merokok ya, olahraga teratur, cukup istirahat ya, kelola stres. Bukan pada sesuatu yang sudah ditentukan oleh genetika. Nah, semoga penjelasan ini bisa meluruskan semua keraguan ataupun kekhawatiran teman-teman di rumah ya yang punya penisnya ukurannya di bawah rata-rata. Nah, silakan tulis di komentar, mungkin kalau ada pengalaman ataupun mungkin info ya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like ya, di share video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.